Selamat pagi. Oke, baik anak-anak, Bapak absen dulu. Supri, Ayo Pak. Dunga, Iya Pak. Sofian, Ayo Pak. Kepri, Ayo Pak. Gajiro, Ayo Pak. Monica, Ayo Pak. Wisnu, Ayo Pak. Rangga, Ayo Pak. Umam, Ayo Pak. Apriansa, Ayo Pak. Yismi. Ayo Pak. Oke, baik, hadir semua ya. Baik, anak-anak selamat pagi. Pagi Pak. Supri, tolong bantu siapkan. Baik Pak. Siap, gerak. Periksa kerapian. Mulai. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Selesai. Beri salam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, untuk mulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa. Bapak minta Paul Kepri silakan pimpin doa. Baik. Kawan-kawan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik anak-anak, hari ini kita belajar di KD 3.13 ya. KD 3.13 menganalisis konsep dasar computer aided manufacturing atau CAD untuk proses CNC ya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat program untuk CNC milling menggunakan cara yang manual ya. Udah bisa semua ya. Nah, dalam membuat program secara manual itu kita harus hafal yang namanya encode dan decode. Ya. Nah, untuk mereview sedikit, masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Bapak mau tanya apa saja kode encode dan decode dalam pembuatan program CNC milling? Coba Wisnu. M03 memutar spidol salah jarum jam. Rangga. M28 kembali ke titik referensi. M04 memutar spindle berlawanan arah jarum jam. Apri. M05 pemberhentian perputaran spindle. Ismi. M08 menghidupkan kulen. Oke, lanjut untuk kode G. Supri. G10 program data input. Tuhan. D91 perintah sistem pengerjaan incremental. Oke, lanjut Sofia. G90 sistem pengerjaan absolut. Per. M03 gerak memotong melingkar perlawanan arah jarum jam. Jakiro. G02 gerak melingkar perlawanan arah jarum jam. Oke, Monica. G01 gerakan alat untuk pemakanan benda kerja secara lurus. Oke, Bapak rasa semua masih ingat ya. Dan itu harus diulang-ulang supaya tidak lupa. Ya. Walaupun kita sudah ada aplikasi atau software dalam membuat program CNC, itu secara manual itu masih sangat perlu untuk dipelajari. Kenapa? Karena kalau kita bekerja di industri, ya, itu tidak semua industri yang mereka mempunyai lisensi untuk software Mastercam atau software yang lainnya ya. Jadi masih banyak industri yang masih menggunakan cara manual untuk membuat program. Ya, jadi tetap harus cara manual itu harus dikuasai. Ya, nah anak-anak bapak sekalian di Kota Batam ini, ya, bapak dari tahun ke tahun itu sering diminta, Pak siapkan, bapak bisa siapkan lulusan yang bisa CNC. Jadi kalau kita bisa CNC, bukan kita yang susah-susah cari kerja, tapi kerja yang cari kita. Gitu ya. Jadi bapak berharap dalam pelajaran
belajar sungguh-sungguh agar nanti setelah tamat kalian bisa kelas 12 bentar lagi tamat, agar kalian mempunyai skill di CNC ya, agar nanti untuk mencari pekerjaan itu juga gampang. Ya. Oke, Bapak akan tampilkan sebuah gambar. Nah, nih di sini gambar apa ini? Gambar kerja untuk pengerjaan mesin CNC milling. untuk CNC milling ya. Nah, kira-kira kalau gambarnya seperti ini, bisa nggak kita membuat programnya secara manual? Sofian? Bisa ya? Bisa cepat? Kerjanya rumit. Kalau misalnya ini ada orderan nanti sore harus dikerjakan, harus selesai programnya, bisa nggak? Tidak bisa. Jadi gimana solusinya? Sementara ini harus selesai supaya pekerjaannya cepat. Kenapa, Bang? Solusinya memakai software Mastercam, Pak. Pakai Mastercam. Sudah tahu Mastercam kan? Sudah, Pak. Oke, nah itu yang kita mau pelajari hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan video, nanti ada di share video, peserta didik mampu menganalisis konsep dasar computer aided manufacturing atau CAD. Ya. Yang kedua tujuannya, melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis menu-menu pada Mastercam. Oke ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Bapak sekalian silakan buka handphone ya, buka handphonenya. Bapak sudah share ada link video yang pertama tentang konsep dasar CAM, yang kedua tentang menu-menu Mastercam, yang ketiga tentang cara membuat gambar 2D menggunakan Mastercam. Terus yang ketiga Bapak juga sudah bagikan bahan bacaan atau materi ajar tentang Mastercam. Ya, silakan nanti dibuka, silakan duduknya berhadapan. Oke, yang pertama silakan dulu putarkan video ini di handphone masing-masing. Bapak kasih waktu 2 menit, ya. Semuanya bawa handphone kan? Oke. Oke, silakan letakkan dulu handphonenya lagi. Ya. Taruh handphonenya, tidak ada yang pegang handphone. Nah, dari video yang sudah disaksikan, ya, itu tadi dibahas tentang konsep dasar dari CAM. Ya, apa itu CAM? Dan tadi kalian bisa dengar ada disampaikan seperti yang lihat di slide Bapak ke depan. Ada coba si Supri, apa saja tuh? Ada Mastercam X5, Carbide 3D, Fusion 360, L-Scam, FreeCAD, Exocad, Android 7, dan DS SolidWorks. Ya, jadi tadi di video itu dijelaskan apa sih sebenarnya CAM itu, dan ada banyak software atau aplikasi CAM yang sekarang digunakan orang di dunia industri. Ada yang namanya Mastercam, Carbide 3D, ada Fusion dan sebagainya. Ya, kita nanti fokus belajarnya di salah satunya itu di Mastercam. Ya. Oke, Mastercam. Nah, Mastercam ini dikembangkan oleh yang namanya perusahaan CNC Software Inc. Ya, itu di tahun 1983. Mastercam ini adalah CAD atau CAM pertama yang bisa dioperasikan di PC. Ya. Jadi
CAM ini adalah yang pertama yang bisa dioperasikan di PC ya. Nah, kalau kita instalkan Mastercam di laptop atau di PC, nah itu di desktopnya akan muncul icon seperti itu ya. Oke, nah anak-anak kelas kalian sekarang silakan ambil lagi handphonenya. Oke, Bapak tadi juga sudah share 2 link video. Yang pertama mengenai menu-menu Mastercam, yang kedua tentang fungsi perintah dalam perangkat lunak Mastercam X5 untuk menggambar 2D. Nah, anak-anak Bapak nanti silakan videonya dilihat, sambil juga dilihat materi yang tadi sudah Bapak share PDF-nya. Sambil nanti belajar kelompok, anak-anak Bapak mencari ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan CAM itu. Oke ya. Selanjutnya apalagi itu yang disebut dengan Mastercam. Berikutnya menu-menu apa saja yang ada di dalam Mastercam. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak bagi anak-anak Bapak dalam kelompok kecil, ya. Nanti Bapak bagi LKPD-nya juga. Bapak akan bagi ini menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 berdasarkan tempat duduk ya. Supri, Duha, Sofian itu di kelompok 1. Hol Kepri, Cakirok sama Monica itu kelompok 2. Ismi, Apri dan Umang kelompok 3 ya. Sisanya Rangga dan Wisnu di kelompok 4. Ini Bapak bagi LKPD. Ya, walaupun kalian bekerja per kelompok, tapi LKPD ini adalah tugas individu. Ya, jadi setiap kalian harus mengerjakan. Penanya ada ya? Jangan sampai nggak bawa pena ke sekolah. Itu namanya mau perang nggak bawa senjata. Itu LKPD yang pertama. Untuk LKPD berikutnya, anak-anak Bapak silakan perhatikan lagi guys ya. Siapa yang belum dapat? Oh belum. Oke ya. Anak-anak Bapak silakan perhatikan dulu ke depan. Tadi sudah dibagi kelompok ya. Jadi tugas anak-anak Bapak per kelompok sekarang adalah mengerjakan LKPD ini. Lembar kerja peserta didik ya. Ini LKPD-nya juga nanti diisi per orang, walaupun nanti mengerjakannya per kelompok. Paham ya? Oke. Dalam LKPD ini tujuan yang pertama nanti yang anak-anak Bapak harus dapatkan adalah melalui unjuk kerja peserta didik dapat menunjukkan fungsi perintah dalam perangkat lunak Mastercam X5. Selanjutnya, peserta didik dapat menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak Mastercam X5. Yang terakhir, melalui unjuk kerja peserta didik dapat menyajikan proses pembuatan gambar 2D pada perangkat lunak Mastercam X5. Ya, kalau ada bahannya modul Bapak sudah bagikan di link di WA-nya ya. LKPD Bapak juga sudah bagikan. Laptop dan PC minimal per kelompok sudah ada 1 ya. Sudah ada Mastercam-nya semua? Sudah ada screen cosmetic-nya semua? Sudah. Dan handphone. Ya, jadi gunakan handphonenya dimanapun. Ya, dimana tidak perlu tidak usah digunakan. Oke, ini ada peserta kerja nanti diperhatikan. Nah, ini ada gambar kerjanya. Jadi anak-anak Bapak ini dengan melihat video yang sudah dibagikan linknya, dengan melihat materi ajar yang sudah Bapak bagikan tadi PDF-nya, silakan dipelajari sambil dicoba-coba bagaimana cara menggambar 2D menggunakan Mastercam. Ya, jadi gambar kerjanya sudah ada di LKPD-nya. Ya, 1 gambar. Walaupun di sini ada 2 gambar Bapak ini karena waktu kita sepertinya tidak cukup, jadi cukup mengerjakan 1 gambar saja. Ya, langkah kerjanya yang pertama siapkan bahan pelajaran yang dibutuhkan. LKPD sudah ada semua ya? Sudah. Oke, handphonenya sudah ada? Sudah. Laptopnya sudah menyala? Sudah.
aplikasi Mastercam pada laptop. Ya, habis itu buka aplikasi Screencast-O-Matic. Jadi anak-anak Bapak silakan dulu pelajari bagaimana cara-caranya. Kalau sudah pasti udah paham, nanti digambar sambil direkam menggunakan menggunakan Screencast-O-Matic ya. Jadi nanti anak-anak Bapak ini tugas kelompoknya satu-satu kelompok baru nanti presentasikan ke depan ya tentang fungsi dan menu dan fungsi-fungsi pada Mastercam. Ya, setelah selesai nanti disimpan videonya lalu dipresentasikan ke depan ya. Itu untuk pekerjaan kelompoknya. Oke, sekarang silakan berkelompok. Bapak kasih waktunya lebih kurang 10 menit untuk berdiskusi sambil mengerjakan LKPD, sambil mengerjakan gambar yang tadi sudah di-share di LKPD. Oke ya, semua kelompok harus aktif ya. Jangan satu orang kerja lalu 2 orangnya tidur ya. Harus bekerja sama supaya sama-sama mendapatkan, memahami pelajarannya. Silakan 10 menit nanti Bapak minta bergantian untuk presentasi ke depan. Ya. Oke, silakan Mastercam-nya dibuka. Sudah Pak. Silakan Mastercam-nya dibuka. Hah? Apa yang bisa? Oh, udah lanjutkan dulu Mastercam-nya. Silakan berdiskusi, ya. Jangan satu orang mengerjakan yang lainnya tidak paham. Silakan berdiskusi.
5 menit lagi ya. Semua. Kenapa? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, lanjutkan mengisi LKPD-nya. Ini sambil direkam. Udah, Pak? Udah. Oke. Tapi sambil direkam juga. Kira-kira udah? Oke ya, nanti siap-siap Bapak mau kelompoknya Angga dan kelompoknya Apriansa untuk mempresentasikan ke depannya. Siap? Siap. Oke. Bapak kasih waktu 2 menit lagi. Oke. Silakan kelompoknya Rangga dulu untuk mempresentasikan ke depan. Oke. Siapa yang mewakili? Rangga. Silakan. Nomor 1 sama 2. Kenapa? Ininya. Oh, iya. Video. Presentasikan cara membuat gambar tadi. Oke, Rangga boleh di sini biar nanti tidak terhalangi. Di sebelah sini. Tidak terhalangi saya di sini. Oke, yang lain silakan memperhatikan dulu. Nanti setiap kelompok harus bertanya dan beri tanggapan. Oke, kita mulai ya. Oke, Pak. Silakan Rangga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara membuat gambar 2D atau 2D dari yang Pak Dodi tadi tugaskan. Oke, langsung saja kita mulai. Setelah kita mempersiapkan perangkat kita, laptop, kemudian membuka aplikasi Mastercam, oke, lanjut kita akan menggambar. Setiap orang punya cara gambarnya sendiri-sendiri. Inilah gambar cara saya. Yang pertama kita buka gambar kotak rectangular shape option 60 x 60. Akan diletak di tengahnya originnya. Oke. Ukur pastikan 60. Oke. Next, kita akan membuat untuk yang kotak di dalamnya. Sama caranya, dengan ukuran 45 panjang, 45 lebar. Oke. Nah, berikutnya akan membuat untuk part atau bagian yang ada lingkarannya. Diameternya 10. Nah, di sini saya menggunakan export rectangular array. Jadi di sini kelebihannya kita tinggal masukkan aja berapa jaraknya. Dan di situ setelah saya ukur jaraknya itu 45. Di sini kelebihannya kita tinggal mengatur aja directionnya ke kanan atau ke kiri, bawah atau ke atas. Jadi nggak perlu ukuran minus plus kelebihannya. Jadi kita tinggal atur directionnya, masukkan ukurannya 45. Oke, bentar. Nah, sama juga untuk yang diameter 7. Caranya sama. Diameter 7. Export rectangular array lagi. Oke, dengan jarak yang sama seperti yang diameter 10 tadi. Nah, berikutnya kita akan melakukan pemotongan menggunakan trim untuk garis yang tidak digunakan, tidak diperlukan. Bagian tersebut bagian bawahnya juga. Sisi sudutnya, dan ini untuk bagian tengah kita menggunakan segi 5. Oke, menggunakan poligon. Kita sini menggunakan poligon untuk pilihannya itu corner bukan flat, dengan jarak cornernya itu 10. Oke, sesuai dengan gambar. Kita ukur dulu jarak dari titik tengah ke 10. Oke. Dan untuk bagian yang terakhir, kita buat lingkaran dengan diameter 8. Ya, 8. Oke. Inilah gambar 2D yang Pak Doni tadi perintah untuk dibuat di Mastercam X5. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya?
Silakan. Rangga, itu ada satu bagian yang ketinggalan. Ya bagian apa? Di bagian sebelum poligonnya harusnya dibuat kotak lagi. Ya. Ukuran 35 kali 35. Oke. Mungkin Ya, tadi ada yang terlupa ya. ada kelupaan. Mungkin sekali lagi misalnya bentuknya seperti ini dengan 2D seperti itu, ukuran seperti itu, cara membuatnya seperti itu. Terima kasih masukannya. Yang lain? Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke. Tuhan, silakan. Kenapa nggak pakai expo mirror yang perlu printing Export mirror bisa juga kan? Itulah pertama alasannya. Setiap orang punya cara gambarnya sendiri, punya cara yang membuat gambar yang paling dia suka. Karena kan pilihan gitu sebenarnya. Oke. Terima kasih Rangga. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Baik, tadi pertanyaan dari Apri dan Duha ya. Kalau Duha masalah cara membuatnya, kenapa tidak pakai mirror gitu ya? Oke, silakan, karena yang namanya Mastercam itu banyak cara yang bisa kita gunakan dengan tujuan yang sama. Silakan anak-anak bapak nanti memilih cara mana yang kalian paling gampang menurut kalian dan yang paling cepat ya. Setiap kita pasti beda-beda caranya ya. Oke, selanjutnya kita minta kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan, siapa yang mewakili? Apri, silakan Apri. Ada HDMI-nya? Coba lihat. Masih ada HDMI-nya ya. Berarti pakai VGA, VGA-nya ada? VGA-nya juga tidak ada. Oh, ini ada HDMI-nya. Oke. Langkah pertama kita buat dulu rectangle pada posisi tengah supaya gampang. Dengan ukuran 60 kali 60. Lalu kita buat lagi dengan ukuran 45 kali 45. Setelah itu kita buat lingkaran. Lingkarannya ukuran diameter 7. Lalu lingkaran kedua diameter 10. Perhatikan. Di sini menggunakan saat proses mirror, ekspor, mirror. Tadi menggunakan mirror ya. Kalau Rangga tadi menggunakan Printing. jalan. Lalu selanjutnya kita tambah lagi ini dengan ukuran 35 kali 35. Setelah itu kita buat lingkaran. Ini diameter 8. Kita taruh garis batu dengan panjang 10. Ini kue poligon di segi 5.
Itulah kira-kira hasil akhirnya. Oke, ada pertanyaan? Sofian, silakan. Ada yang belum di-stream yang mana? Oh, oke, silakan langsung di-stream. Oke, itu mana? Oke, satu lagi guys. Ya. Ada lagi? Dari cara yang dibuat api ada yang mau ditanyakan? Bagaimana memposisikan itu supaya didengar ini? Klik kanan, didengar. Dua klik kanan. Oh, oke. Nah, ya. Oke. Oke, silakan tepuk tangan untuk oke, silakan di Oke, baik, anak-anak bapak sekalian. Nah, setelah kalian berdiskusi di dewan kelompok, setelah kawan-kawan kalian presentasikan, kira-kira sudah didapatkan kesimpulannya tentang yang pertama apa itu gen, yang kedua apa tadi, apa itu gen, terus apa itu master gen, dan apa saja menu yang ada di dalam master gen, ya. Harusnya kita sudah bisa membuat kesimpulan. Oke, sekarang Bapak coba tanya Monika. Kira-kira dari video, dari materi ajar, diskusi tadi tentang kelompok, tentang presentasi, kira-kira menurut kamu itu apa itu? Oke. Itu ada teknologi perencanaan, pengaturan dan pengelolaan teknologi produk atau manufacturing dan bantuan komputer. Jadi yang adalah teknologi perancangan, pengaturan dan pengontrolan pembuatan produk atau manufacturing dengan bantuan komputer. Kalau istilah kasarnya, CAD itu software untuk membantu kita membuat program maupun itu sendiri ataupun itu. Ya. Terus lanjut, Supri. Menurut kamu apa itu master gen? Master gen itu adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh CNC Software Inc. Jadi master gen itu salah satu dari software gen. Ya, nama perusahaan yang mengembangkan. Ya, jadi perusahaan itu adalah perusahaan yang pertama kali mengembangkan CAD dan CAD yang bisa difungsikan di sini. Oke, selanjutnya dari yang dipresentasikan tadi. Nah, kalian sudah harus tahu menu-menu dan fungsinya. Sudah ada tadi digunakan semua ini kan? Oke, Bapak minta tolong Wisnu coba kumpulkan ke KPD kawan-kawan. Sudah dikasih nama? Coba nama dan kelompok berapa? Oke. Jadi anak-anak Bapak sudah harus tahu bedanya antara CAD dan CNC. Ya. Pertama CAD dan CAM. Ada apa bedanya CAD dan CAM? Ya, kalau dari namanya itu sudah tahu komputer aided design. Berarti dia bergerak dalam pemodelan 2D atau 3D, 3D. Cara CAM itu dia mengolah gambar 2D atau 3D dalam bentuk fisik atau produknya. Siapa lagi nih? Dua. Keuntungan
apa saja yang didapat jika kita menggunakan CAM? akan mudah membuat program dari gambar yang berbeda. Lalu mempercepat dari membuat program. Lebih cepat, ya, lebih gampang ya. Yang paling penting itu lebih akurat. Yang namanya CNC itu pasti hasilnya itu harus akurat, ya. Bapak sudah pergantian pelajaran. Oh, ya. Terakhir tadi ada 5 aplikasi CAM, sudah tahu ya. Terus menu-menunya juga sudah tahu. Nah, anak-anak sekalian, untuk selanjutnya, untuk pertemuan kita selanjutnya itu kita akan coba membuat program untuk CAM ini. Ya. Kalau kita sudah bisa membuat gambar 2D-nya, itu nanti akan lebih gampang untuk kita membuat program untuk CAM ini menggunakan master. Masih ada waktu kita berapa menit? Ya, nanti untuk evaluasi untuk ujian hari ini, Bapak akan minta waktu sejenak, mungkin hanya sekitar 2 menit ya, 2 menit, cepat. Silakan bagi kertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, anak-anak Bapak harus jujur. Jujur itu lebih penting. Ya. Tidak ada yang melihat jawaban kawannya. Kita adakan ujian singkat ini untuk mengetahui kalian itu dari tadi paham ya. Oke, silakan langsung jawab dalam hitungan detik. Bapak akan lanjut dengan soal yang kedua tanpa diulangi. Dengar baik-baik. Kalian dengar saja. Oke. 1. Fungsi utama dari program computer aided design adalah A. Merancang gambar teknik, B. Mengkonversi gambar teknik ke MC code, C. Memanipulasi tampilan layar komputer, D. Membuat produk jadi dari sebuah rancangan komputer, E. Membuat rancangan teknik sampai produk jadi. Jadi fungsi utama dari CAD. Yang kedua, pengertian komputer aided manufacturing CAM adalah A. Aplikasi komputer untuk membantu proses pembuatan manufaktur, B. Mesin apa yang digunakan untuk membuat produk jadi, mesin yang digunakan untuk membuat produk jadi, C. Aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan mesin industri, D. Komputer terhubung dengan mesin industri, E. Proses manufaktur pembuatan komputer. Langsung. 3. Mesin yang mengoperasikannya dikontrol dengan komputer menggunakan bahasa numerik adalah A. Konvensional, B. Otomatis, C. CNC, D. Numerik, E. Modern. Yang keempat, langkah perancangan teknik menggunakan software CAM sampai benda jadi ialah yang pertama menggambar menggunakan sistem CAD, yang kedua diintegrasikan dengan sistem CAM menggunakan keyboard, yang ketiga proses benda kerja di mesin CNC, yang keempat transfer keyboard ke mesin CNC. Oke, jadi kalian urut mana langkah pertama dan langkah terakhir. Oke, ini yang terakhir nomor 5. Yang tidak dapat dikerjakan pada program Master CAM adalah A. Menggambar bentuk 2D dan 3D, B. Mendapatkan program NC CAM dari gambar 2D dan 3D, C. Memilih macam-macam pisau potong baik di milim dan di laser, D. Menentukan lintasan pahat baik di milim atau laser, E. Memproses G-code menjadi benda jadi. Ya, yang tidak dapat dikerjakan pada Master CAM adalah. Oke, silakan dijawab. Kasih nama dan tolong rangkaian. Oke, silakan anak bapak tutup laptopnya. Tutup laptopnya semua. Oke. Nah, Bapak rasa untuk hari ini cukup. Bapak mau
kalian itu apa yang dipelajari hari ini betul-betul bisa, supaya kita minggu depan untuk membuat program itu sudah lebih gampang. Silakan nanti dipelajari di rumah. Oke. Untuk hari ini Bapak rasa cukup. Silakan berdiri semua. Jadi kita rapi sebelum menggunakan dan rapi kembali setelah menggunakan ruangan. Masukkan kursinya ke dalam. Oke, tutup laptopnya. Oke, Supri lagi, silakan. Periksa kelapian lagi sebelum pulang. Siap, gerak. Periksa kelapian. Mulai. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Selesai. Oke, silakan Supri. Kembali. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini Bapak rasa cukup. Terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya seperti yang Bapak bilang tadi, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat gambar tadi yang sudah jadi mencoba menjadi program pada CNC Milling ya. Untuk menutup pelajaran hari ini, Bapak berharap lagi kalian bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak pimpin berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Pelajaran kita tutup. Silakan habis ini langsung pulang menuju ke rumah masing-masing. Silakan. Bapak